Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah mengetahui jika kondisi Tessia baik-baik saja, awalnya Arthur menawarkan diri untuk kembali masuk ke dalam dungeon dan membasmi monster-monster yang tersisa. Tapi sayangnya itu dilarang. Dan itulah yang membuat Arthur frustasi. Ia tidak bisa melakukan apapun saat itu. Lalu apa gunanya pelatihan keras yang telah ia lakukan? Kehadirannya kali ini benar-benar tidak dianggap. Arthur pun kembali keluar dari gerbang teleportasi. Lalu ia pun mulai melihat betapa sibuknya semua orang dalam perawatan atau penanganan bagi mereka yang terluka setelah keluar dari gerbang teleportasi. Arthur pun hanya duduk termenung. Ia saat itu melihat ke arah rombongan Stannard dan yang lainnya, dan saat itulah Tessia menghampiri mereka dan mereka pun mulai menunjukkan kepada Tessia di mana Arthur berada. Tak lama kemudian Tessia pun mulai mendekati Arthur dan langsung menyapanya. Kita akhirnya bertemu kembali Art, dan Arthur pun menjawabnya. Dan seperti biasa, kata-katanya terdengar sangat dingin. Tapi ada satu hal yang paling dipahami oleh Tessia. Setiap kali ia bertemu dengan Arthur, kondisinya sangat menyedihkan, yang artinya ia masih lemah. Perbincangan pun mulai terjadi di antara keduanya, dan itu masih terlihat canggung. Sambil menatap Tessia dari atas sampai bawah, Arthur pun berkata, "Baiklah, aku akan membawamu kepada kakekmu." Dan saat itulah Arthur menghantar Tessia ke sebuah ruangan. Tapi sebelum benar-benar menemui Virion, Tessia pun dirawat oleh beberapa dokter. Tentu saja itu harus dilakukan setelah memastikan jika kelompoknya sudah dirawat dengan baik. Saat ini ialah yang harus dirawat, karena dilihat dari sisi manapun kondisinya tidaklah baik-baik saja. Setelah perawatannya selesai, ia pun mendengar percakapan antara Virion dan juga Arthur. Tessia mendengar jika kakeknya yaitu Virion mengeluh dengan saran yang diberikan oleh Arthur. Arthur pun berkata, "Kau harus segera memberitahunya, karena pada akhirnya Tessia akan mengetahui hal tersebut juga." Lalu Virion pun menanggapinya, "Ya, aku tahu itu, akan tetapi saat ini bukanlah waktu yang tepat. Kondisinya masih sangat rapuh." Dan Arthur kembali menanggapinya, "Aku juga paham terkait dengan hal tersebut, tapi itu lebih baik daripada ia mengetahui hal tersebut dari orang lain. Jika demikian, kau pasti tahu apa yang akan ia lakukan nantinya. Jadi lebih baik beritahu ia lebih awal." Dan ternyata percakapan tersebut terkait dengan kematian Cynthia. Arthur menyarankan agar Virion memberitahukan hal tersebut kepada Tessia, akan tetapi Virion berkata jika hal tersebut akan ia lakukan nanti, bukan saat ini. Nah, Tessia yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut tentunya menjadi sangat kaget. Ia sangat mengenal bagaimana kemampuan Profesor Cynthia. Ia bahkan dibilang yang terkuat di generasinya. Bahkan kakeknya jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan pengendalian sihir. Tapi itu membuatnya ragu bagaimana sosok yang kuat tersebut bisa mati dengan mudah. Tessia sama sekali tidak ingin mempercayai hal tersebut. Dan beberapa saat kemudian Arthur juga Virion pun masuk ke dalam ruangan di mana Tessia beristirahat. Dan tentunya mereka berdua kaget melihat bagaimana ekspresi dari Tessia. Dan mereka pun bertanya, "Apakah kau mendengarnya?" Lalu Tessia pun menjawab, "Ya, aku mendengar semua. Jadi, bimbing aku ke tempat di mana Cynthia berada." Virion hanya bisa menghela nafas karena pada akhirnya cucunya mengetahui kebenaran tersebut. Dan ia pun mulai membimbing Tessia ke tempat di mana Cynthia berada. Di dalam perjalanan tersebut, tentu saja Tessia merasakan hal yang aneh. Kenapa sosok seperti Cynthia diperlakukan tidak adil? Tubuhnya
disimpan di ruang bawah tanah, tempat di mana para penjahat ditahan. Memang benar, ruang bawah tersebut dulunya digunakan untuk menahan para penjahat, akan tetapi kali ini mereka telah dipindahkan. Ruangan tersebut sangat gelap, berlumut dan juga bahkan bau. Tidak adil bagi sosok seperti Cynthia ditetapkan di sana. Virion hanya menjawab jika mereka tidak punya tempat lain dan saat ini itu adalah tempat yang paling aman. Lalu mereka pun akhirnya sampai di sebuah ruangan. Para penjaga yang ada di sana diperintahkan untuk membuka pintu ruangan tersebut. Mereka pun mulai memasukinya dan mulai terlihat tempat peristirahatan terakhir dari Cynthia. Tessia hanya bisa menangis dan memarahi kakeknya. Harusnya ia mendapatkan pemakaman yang layak yang dihadiri oleh seluruh profesor, murid-murid, dan orang-orang yang mengenalnya. Tidak disimpan di ruang bawah tanah yang sangat tidak layak untuknya. Tentu saja Virion sadar akan hal tersebut. Ia juga berkata itu akan dilakukan saat kondisinya aman. Tapi nampaknya Tessia belum bisa menerima alasan tersebut dengan baik. Arthur bahkan sampai berkata kepada Tessia jika ia tidak bisa berpikir jernih layaknya anak kecil. Tentu saja awalnya itu sedikit menyinggung Tessia mengingat Arthur lebih muda daripadanya. Akan tetapi memang benar ia masih diperlakukan layaknya anak kecil, tidak seperti Arthur. Bahkan semua orang memperlakukannya seperti orang dewasa, kakeknya, Lord Aldir, Cynthia, dan orang-orang lainnya. Mendengar keluhan dari Tessia, Arthur pun berkata, orang-orang memperlakukanku seperti orang dewasa karena apa yang aku perlihatkan kepada mereka. Bukan aku yang meminta pengakuan mereka. Dan kau juga harus mengingat apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mengetahui kematian Cynthia, tepat di mana tempat paling aman berada. Tentu saja itu akan mengakibatkan kekacauan. Jadi Arthur pun meminta agar Tessia memahami kondisi mereka saat ini. Tapi Tessia masih merasa jika ia diperlakukan dengan sangat tidak adil. Tessia masih sangat mengeluh bagaimana perlakuan kepada Arthur dan juga kepada dirinya sangatlah berbeda. Dari beberapa ketidakpuasan Tessia bahkan membuat Arthur sedikit kesal. Ia pun mulai mengangkat suaranya dan berkata, aku tahu kau kesal bukan karena kakekmu tidak memberitahukan bagaimana kondisi dari Cynthia, tapi itu semua karena kau meninggalkannya untuk membuktikan betapa bergunanya dirimu dalam peperangan. Sebelum Arthur menyelesaikan kata-katanya, Virion pun memotongnya. Arthur, cukup! Pengawal bawa ia keluar dan Arthur pun meninggalkan keduanya. Dan setelahnya Virion pun kembali berkata kepada Tessia, lebih baik kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Aku yakin Cynthia lebih menginginkan orang-orang terdekatnya yang memberikan penghormatan terakhir padanya daripada jutaan orang di sana. Dan pada akhirnya itulah apa yang mereka berdua lakukan, yaitu memberikan penghormatan terakhir kepada Profesor Cynthia. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.